Ibu, Bapak, Saudara-saudari, anak muda dan anak-anak sekalian, hari ini hari Minggu biasa yang ketujuh, gereja juga memperingatinya sebagai hari Minggu komunikasi sedunia. Kita memasuki novena kita hari ketiga dengan mengambil tema membangun komunikasi dalam iman. Komunikasi dan persatuan Bapa, Putra, dan Roh Kudus begitu erat, begitu mesra, sehingga menyertakan kita untuk masuk dalam persatuan dalam Tritunggal yang Maha Kudus. Kita pribadi yang sungguh berharga bagi Tuhan. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kita dalam hidup dengan lidah yang kita miliki, kita berkomunikasi dengan sesama kita dengan bahasa. Tak jarang dalam kehidupan ini, komunikasi kita kepada sesama itu bersifat merendahkan, humiliate, merendahkan orang lain seakan-akan orang lain itu bukan pribadi, bukan manusia, bukan orang yang dicintai, dikasihi oleh Tuhan. Tak jarang lidah kita yang kecil ini seringkali malah menjadikan apa yang seharusnya berkata-kata penuh hikmat dan berkat malah menghadirkan segala yang bertolak belakang. Bisa kata-kata yang kotor, bisa dengan membenci, bisa dengan berprasangka buruk, bisa memfitnah. Kecil tapi bahaya. Tapi di luar bahaya itu ada juga berkat yang berlimpah. Apa yang bisa kita miliki di dalam lidah, jika kita memiliki kemurnian dan ketulusan hati, segalanya boleh menjadi apa adanya, penuh kasih, mendukung, memberikan segala yang baik bagi sesama. Dalam membangun komunikasi di dalam iman terutama, lidah ini menjadi sarana untuk memberkati, untuk membawa berkat bagi sesama. Dalam Injil hari ini kita mendengarkan bagaimana Yesus mendoakan. Setelah mendoakan para muridnya, Yesus mendoakan mereka yang percaya, yang menjadi pengikut hasil dari pemberitaan para murid. Dalam pembacaan tadi sengaja Romo tidak melihat ke umat karena ini doa, penghayatannya juga seperti sedang berdoa. Bagaimana Tuhan dengan lidahnya membawakan berkat. Yesus mengkomunikasikan dirinya dalam Bapa, dalam Putra, dalam Roh Kudus. Agak benging ya. Dalam Roh Kudus menjadikan kita semua mendapatkan perlakuan yang istimewa, perlakuan yang berharga dari Tuhan sendiri. Bagaimana perlakuan yang berharga? Dikatakan di sini bahwa kita semua oleh Tuhan, oleh karena pemberitaannya, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa dalam aku. 2 kali dalam Injil diulangi frasa dan kalimat ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, komunikasi iman yang pertama adalah anugerah Allah yang memperkenalkan dirinya, yang mengkomunikasikan kasih-Nya,
pengampunannya bagi kita sekalian. Kalau kita mau jujur ya, banyak sekali cara Tuhan mau berkomunikasi dengan kita, mau menyapa kita, mau meneguhkan kita, mau menyelamatkan kita, mau menarik kita, menggandeng kita, menguatkan kita. Yang ragu putus asa diberikan harapan. Begitu luar biasa cara Tuhan berkomunikasi pada kita sekalian. Dan bolehlah apa yang menjadi semangat dari minggu komunikasi sosial sedunia ini juga, dan juga kita novena Roh Kudus hari yang ketiga. Bersama dengan bacaan yang pertama, Stefanus dirajam dan di situ ada Saulus, ya toh? Dan itu di sebuah pintu gerbang dari Yerusalem, dikatakan di situ namanya sampai sekarang pintu Stefanus. Jadi tempat Stefanus dirajam itu agak ke kanan sedikit begitu. Dan saat itu apa yang terjadi? Tuhan, terimalah rohku. Terimalah rohku. Ini yang luar biasa. Saat penderitaan, Stefanus bisa berkata-kata yang sungguh paling mendalam. Terimalah rohku. Mungkin kalau kita seperti Stefanus, mungkin bukan kata-kata yang seperti itu. Iso-iso Surabaya ini metu kabeh gitu. Oh, tapi ya enggak, banyak orang seperti itu ya. Pasti juga Tuhan. Kita selalu pastikan Tuhan gitu ya. Tuhan. Tuhan ini juga Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dan apa kata-kata yang kedua yang boleh kita juga bercermin diri? Stefanus berkata, Tuhan, jangan memberikan dosa ini, menjatuhkan dosa ini kepada mereka. Hampir sama dengan perkataan Yesus di kayu salib. Persis. Tuhan, ampunilah mereka, sebab mereka tidak mengerti apa yang sedang mereka berbuat. Orang yang berkomunikasi di dalam iman dikuatkan oleh Tuhan, dia sendiri juga penuh bersatu dengan Roh Kudus dalam hidupnya. Maka komunikasi iman adalah mengoptimalkan kehadiran Allah dalam diri kita, mengenakan Roh Kudus dalam hidup kita. Dan juga tema hari komunikasi sosial, mendengarkan dengan telinga hati. Telinga hati. Kalau kita mau lihat nih, telinga ini kan kalau digabung nih itu jadinya kayak apa? Kayak hati kan? Kalau digabungkan kanan kiri nih. Betul? Terus ear, bahasa Inggrisnya ear. Bahasa Inggrisnya hati, heart. H-E-A-R-T. H sama T-nya dijauhkan di tengah-tengah, ear. Sungguh luar biasa bahwa hati di mana tempat Roh Kudus bekerja, diam dan tinggal, juga mengajak kita hidup penuh di dalam Roh, tinggal di dalam Allah. Maka kita bisa menjalani juga seperti dalam bacaan Injil. Kita bisa mengakui Yesus Allah sebagai yang awal, sebagai yang akhir, Alfa dan Omega. Kita bisa merasakan daya kekuatannya. Dan juga seperti dalam bacaan yang kedua, kita bisa merasakan dan menikmati misteri bagaimana Immanuel, Allah yang beserta kita. Tadi dalam bacaan Injil, aku mau supaya dimanapun aku berada dengan murid-murid, dengan mereka.
Immanuel, penyertaan Allah inilah yang kita bisa rasakan di dalam anugerah Roh. Dan nanti kita semua setelah Yesus naik ke surga, kita semua bersama berseru, datanglah ya Tuhan, Maranatha. Datanglah ya Tuhan. Saudara-saudariku, mari kita bersama memiliki iman yang teguh, berkomunikasi di dalam hidup, berkomunikasi bersama Allah, berkomunikasi di dalam iman, dengan mengenakan Roh dan bekerja sama dengan Roh Kudus sendiri. Kita mendengarkan dengan telinga hati, dimulai dari diri sendiri, dalam keluarga masing-masing, dalam lingkungan, dalam kelompok-kelompok kecil, dan di dalam seluruh perjalanan hidup kita. Amin. Kita doakan doa novena mohon 7 karunia Roh Kudus. Kita doakan dengan penuh penghayatan. Datanglah Roh Kudus, penuhilah hati umat-Mu, dan nyalakanlah di dalamnya api cinta-Mu. Utuslah Roh-Mu, maka semuanya akan jadikan baru. Datanglah ya Roh hikmat, turunlah atas diri kami, ajarlah kami menjadi orang bijak, terutama agar kami dapat menghargai, mencintai, dan mengutamakan cita-cita surgawi. Semoga kami Kau lepaskan dari belenggu dosa dunia ini. Datanglah ya Roh pengertian, turunlah atas diri kami, terangilah budi kami, agar dapat memahami ajaran Yesus Sang Putra dan melaksanakannya dalam hidup sehari-hari. Datanglah ya Roh nasihat, dampingilah kami dalam perjalanan hidup yang penuh gejolak ini. Semoga kami melakukan yang baik dan menjauhi yang jahat. Datanglah ya Roh keperkasaan, kuatkanlah hamba-Mu yang lemah ini, agar tabah menghadapi segala kesulitan dan derita. Semoga kami Kau kuatkan dengan memegang tangan-Mu yang senantiasa menuntun kami. Datanglah ya Roh pengenalan akan Allah, ajarlah kami mengetahui bahwa semua yang ada di dunia ini sifatnya sementara saja. Bimbinglah kami agar dapat menggunakan hal duniawi untuk kemuliaan-Mu. Datanglah ya Roh kesalehan, bimbinglah kami untuk terus berbakti kepada-Mu. Ajarlah kami menjadi orang yang tahu berterima kasih atas segala kebaikan-Mu dan berani menjadi teladan kesalehan bagi orang-orang di sekitar kami. Datanglah ya Roh takut akan Allah, ajarlah kami untuk takut dan tunduk kepada-Mu dimanapun kami berada. Tegakkanlah kami agar selalu berusaha melakukan hal-hal yang berkenan kepada-Mu. Datanglah Roh Kudus, penuhilah hati umat-Mu, dan nyalakanlah di dalamnya api cinta-Mu. Utuslah Roh-Mu, maka semuanya akan jadikan baru. Amin. Allah penyelamat kami percaya bahwa Kristus telah bersatu dengan Dikau dalam keagungan. Semoga dalam Roh-Nya Dia selalu menyertai kami sampai akhir zaman, seperti yang dijanjikannya. Ya Roh Kudus, tuntunlah kami untuk senantiasa membangun komunikasi yang baik dalam keluarga, gereja maupun masyarakat, agar tercipta bagi kami persaudaraan dan persatuan yang pada akhirnya mengarahkan kami pada keselamatan.
Kami juga berdoa untuk intensi kami masing-masing. Say